Oke, selamat malam teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai decision support in business atau bisa kita sebut juga pendukung keputusan dalam bisnis. Oke, pendahuluannya organisasi itu adalah suatu rangkaian keputusan ya. Di dalamnya itu terdapat rangkaian keputusan di mana keputusan tersebut itu membutuhkan bukan membutuhkan apa dalam organisasi tersebut pasti ada yang namanya rangkaian pengambilan keputusan dan dalam pengambilan itu membutuhkan informasi. Nah, informasinya itu disediakan oleh sistem informasi. Nah, informasi keputusan dan manajemen keputusan dan manajemennya itu jenis informasi yang sangat dibutuhkan ya, dalam pengambilan keputusan, terutama yang berhubungan langsung dengan tingkat pengambilan keputusan manajemen dan berikut adalah jumlah struktur situasinya dalam pengambilan keputusan. Ada strategic management, tactical management, operational management. Nah, manajemen strategis itu tingkat eksekutif, yaitu rencana jangka panjang, tujuan, kebijakan organisasi, dan sasaran. Itu keputusan yang membahas mengenai itu. Sedangkan yang tactical management itu lebih ke ini tingkat menengah dalam pengambilan keputusan, di mana ini mencangkup dari rencana jangka panjang, rencana jangka menengah maupun pendek, dan biasanya digunakan keputusan yang diambil itu untuk mendukung tujuan yang dibuat oleh si eksekutif ini. Dan pengalokasian sumber dayanya itu atau pemantauan sumber dayanya itu sudah dipisah-pisahkan oleh sudah dipisahkan oleh subunit organisasi sistem di organisasinya itu. Sedangkan yang operational management itu tergolong rencana jangka pendek, di mana ini mencakup mengenai operasi sehari-hari dari perusahaan yang mengarahkan penggunaan sumber daya dan kinerja. Jadi intinya itu yang poin kedua ini, informasi, keputusan, dan manajemen itu adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Dan tingkatannya ada 3 yang tadi itu. Selanjutnya, information quality atau kualitas informasi. Ini kualitasnya itu lebih ke karakteristik dari produk informasi itu sendiri atau informasi yang disediakan. Ada sistem untuk pengambilan keputusan. Itu dibagi menjadi 4 ya. Timeliness, accuracy, completeness, relevant. Ketepatan waktu. Maksudnya apa sih? Ketepatan waktu itu contohnya kayak apakah informasi itu sangat dibutuhkan untuk saat ini dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua, akurasi, apakah informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan itu memang informasi yang udah benar, udah bebas dari kesalahan kayak gitu. Lalu yang ketiga, kelengkapan, completeness. Itu maksudnya apa? Itu kayak semua informasi yang dibutuhkan, apakah emang ada di sana, ada di sistem itu, ada di informasi yang udah disediakan itu. Sedangkan relevansi, apakah informasi yang terkait itu untuk mengambil keputusan itu ya. Apakah informasinya itu memang udah terkait atau ada hubungannya dengan situasinya. Nah, struktur pengambilan keputusan itu kita bagi menjadi 3, yaitu terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Struktur itu tingkat operasional, biasanya tingkat keputusan yang terstruktur itu mencangkup tingkat operasional ya biasanya. Kenapa gitu? Karena biasanya pengambilan keputusan ini sering terjadi, sering digunakan, dan tentunya karena sering digunakan
membuatnya banyak informasi yang tersedia, sedangkan yang semi itu lebih ke tingkat manajerial. Kenapa? Karena kebanyakan keputusan bisnis itu biasanya ada di sini. Nah, namun kenapa kita sebut semi struktural itu karena mengambil keputusan ini tidak sesering dengan yang terstruktur. Tidak sering lah. Jadinya informasi yang disediakan itu tidak terlalu banyak, tidak sebanyak yang terstruktur. Sedang yang tidak terstruktur itu tingkatnya eksekutif. Jadi yang tadi itu operasional, yang eksekutif. Kenapa gitu? Karena ya jarang digunakan dan informasi yang disediakan juga cukup sedikit. Untuk ini tuh gambar yang menggambarkan mengenai persyaratan informasi dalam pengambilan keputusan, di mana tipe informasi yang dibutuhkan, ada direktur, eksekutif, pengurus, anggota, anggota dan tim mandiri itu lebih ke hubungan langsung dengan tingkat pengambilan keputusan manajemen yang terlibat dan tentunya terstruktur pengambilannya. Dan situasi dan juga strukturnya itu lebih ke situasinya ya, maksudnya situasi bagaimana kapan mereka mengambil suatu keputusan. Nah, struktur keputusan itu apa? Struktur keputusan itu salah satu cara untuk memahami pengambilan keputusan, yaitu dengan melihat struktur keputusan itu sendiri. Nah, struktur keputusan itu bisa dibilang atau bisa dianggap sebagai kontinuum yang berabuh, di satu ujung dengan keputusan yang terstruktur dan di ujung yang lainnya dengan keputusan yang sangat tidak terstruktur. Nah, keputusan yang dibuat pada tingkat manajemen operasional itu biasanya lebih terstruktur ya. Keputusan pada tingkat taktis itu lebih semi struktur dan gitu. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan lah. Ini bisa disebut ringkasannya ya, ringkasan atribut dari kualitas informasi. Di sini ada angka yang kami nanti kalau di sini tuh ada 3 angka guys. Oke, next. Oke. Tren pendukung keputusan itu kita bagi jadi 3, yaitu penggunaan sistem informasi untuk mengambil keputusan itu bisa meningkat. Dan kalau bisnis intelijen itu mengenai untuk membahas mengenai untuk perbaikan pengambilan keputusan dalam bisnis dengan menggunakan sistem pendukung yang berbasis fakta. Sedangkan bisnis analisis itu lebih membahas mengenai eksplorasi yang berulang dari kinerja historis. Kinerja historis itu kayak apa ya, kayak story-nya itu, rekapannya gitu, perusahaan gimana ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk memperbaiki proses perencanaan strateginya. Nah, kita sih gambarnya. Terus yang ketiga, sistem pendukung keputusan. Sistem informasi itu memberikan dukungan yang interaktif kepada manajer selama proses pengambilan keputusan. Nah, Kompas DSS. Nah, nanti kita juga akan di dalam sini ada DSS. Di mana DSS itu bergantung akan model dari database itu sendiri. DSS akan bergantung pada database. Pemrosesan online itu memungkinkan pemeriksaan atau manipulasi suatu data yang
jumlahnya cukup besar dan juga terperinci. Dan data itu juga terkonsolidasi dengan berbagai perspektif. Poin keduanya, pemrosesan analitis online itu memungkinkan pemeriksaan analisis. Ini poin-poinnya, jadi ada consolidation, drill down, tracing, analyzing, all lab examples, geografiknya dibagi jadi dua, GIS, DFS, DVS. Ini lebih ke agregasi dengan mengenai konsolidasi data. Drill down itu menampilkan detail yang terdiri dari data konsolidasi. Slicing and dicing itu melihat database dari sudut pandang yang berbeda. Contoh OLAP itu kekuatan atau kemutakhiran dari OLAP itu sendiri, ya, di mana itu adalah menggabungkan data dengan data model dengan model. Nah, penggabungan itu skalanya cukup besar dan ada kemungkinan untuk menghasilkan solusi dari masalah yang cukup kompleks. Nah, Geographical Information untuk GIS itu memfasilitasi memfasilitasi penggunaan data yang penggunaan itu terkait dengan lokasi geofisika. Sedangkan DFS itu mewakili data kompleks yang menggunakan modul 3 dimensi interaktif yang nantinya akan membantu dalam penemuan pola atau penemuan suatu sumber dan anomali. Teknologi visualisasi data, sistem informasi geografis, SIG itu adalah sistem berbasis komputer untuk menangkap atau mengintegrasikan atau bisa juga memanipulasi dan menampilkan data menggunakan peta digital. Dan vendor perangkat lunak JS yang representatif itu SI, ya. Dan inilah next. Oke, sistem informasi manajemen. Salah. Langsung ke 6. Itu menggunakan sistem pendukung keputusan. Nah, kenapa kita harus melibatkan sistem pendukung keputusan? Karena penggunaan sistem pendukung keputusan itu data untuk keputusan itu kenapa? Karena akan memberikan dukungan dalam mengambil keputusan melalui penemuan pengetahuan atau dari hasil menganalisis data. Analisis data itu untuk mengetahui pola dan tren suatu permasalahan itu. Nah, sini ada market basket analysis atau MBA, salah satu jenis data mining yang paling sering atau paling umum digunakan atau paling berguna lah. MBA ini membahas mengenai cross-selling, product placement, business information, software analysis, fraud detection, customer behavior. Nanti bisa bahas lagi. Biasanya di link yang kasih di bawah deskripsi. Oke. Sistem informasi eksekutif (IS), alias Executive Service System (ISS). Nah, ini tuh biasanya atau terkenal dengan sistem informasi efisien atau semua orang. Di mana fiturnya itu biasanya disesuaikan dengan preferensi eksekutif yang nantinya akan menyediakan atau memiliki kemampuan penelusuran dan dashboard. Nah, cockpit management itu ada ya, cockpit management itu apa?
Kokpit adalah ruangan manajemen strategis yang memungkinkan pengambilan keputusan di tingkat atas untuk menjalankan bisnis dengan baik. Nah, selain itu lingkungannya juga akan mendorong lingkungan kokpit itu juga akan mendorong pertumbuhan manajemen yang lebih efisien dan tentunya akan meningkatkan kinerja tim melalui komunikasi yang efektif. Nah, indikator kinerja utamanya apa? Indikator kinerja utama informasi itu biasanya berkaitan dengan faktor penentu keberhasilan yang ditampilkan secara grafis di dinding ruang rapat ini. Nah, informasi eksternal dapat juga dengan mudah diinfo atau dihubungkan ke ruangan untuk memungkinkan analisis kompetitif lainnya. Oke. Enterprise Portal Education. Portal perusahaan dan dokumen keputusan. Oke. A atau AIP itu ada antarmuka, antar well, interface, interface ya. Kalau dalam bahasa Indonesia atau ya kayak halaman awal gitu yang biasa kita buka aplikasi. Biasanya ada yang muncul di halaman awal, nah itu interface. Dimana interface ini berbasis kalau AIP ini berbasis web dengan integrasi MIS, DSS, AIS, dan lain-lain. Kenapa itu untuk memberikan akses pengguna internet atau eksternet ke berbagai aplikasi dan layanan. Nah, sistem manajemen pengetahuan. Penggunaan IT untuk mengumpulkan ataupun mengatur dan juga ya, berbagai pengetahuan dalam satu organisasi itu menggunakan enterprise knowledge portal atau portal pengetahuan perusahaan, di mana akan informasi itu akan masuk ke dalam sistem manajemen pengetahuan. Oke, sekian teman kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan waktu.